Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kalau kamu lagi belajar tentang proses manufaktur, entah itu buat tugas kuliah, persiapan ujian, atau sekedar penasaran, kamu udah di tempat yang tepat. Di video ini kita bakal bahas 3 topik utama, yaitu yang pertama ada material plastik, yang kedua proses pengelasan, yang ketiga sama perakitan mekanik. Tenang, aku bakal jelasin dengan cara yang simple dan nggak bikin ngantuk. Yuk langsung kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu material plastik. Plastik itu bahan non-logam yang super populer di industri manufaktur. Kenapa? Karena dia ringan, gampang dibentuk, dan nggak gampang karat. Bayangin aja botol minuman, dashboard mobil, sampai casing HP semuanya pakai plastik. Nah, sifat-sifat plastik yang perlu kamu tahu yaitu ada 6. Yang pertama, berat jenisnya rendah, sekitar 1,1 sampai 1,6 alias enteng banget. Yang kedua yaitu tahan kelembapan, cocok buat lingkungan lembab. Yang ketiga, isolator listrik yang bagus, makanya kabel selalu dibalut plastik. Yang keempat, mudah dibentuk dan bisa jadi apa aja. Yang kelima yaitu bisa berwarna atau transparan, fleksibel banget tampilannya. Dan yang terakhir yaitu gram getaran. Tapi plastik juga punya kelemahan dong ya. Kekuatannya lebih rendah dibanding logam, dan dia kurang tahan suhu tinggi. Jadi jangan taruh plastik sembarangan di dekat api ya. Sekarang kita masuk ke bahan baku dan jenisnya plastik. Bahan baku plastik berasal dari minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral. Adapun bahan tambahannya yaitu zat perwarna, plasticizer, pelumas, filler, serat gelas, bubuk kayu, atau serpuk logam. Adapun jenis plastik yaitu ada 2, ada termoplastik yaitu dapat dilelehkan kembali dan didaur ulang. Yang kedua ada thermosetting yaitu yang sifatnya plastik pengeras permanen dan tidak bisa dibentuk ulang. Sekarang kita masuk ke proses pembentukan plastik. Pembentukan plastik dilakukan melalui berbagai metode sesuai bentuk produk yang diinginkan. Metode yang umum digunakan yaitu compression molding, transfer molding, injection molding, extrusion, blow molding, rotational molding, dan thermoforming. Proses dipilih berdasarkan jenis material, produk, dan kebutuhan produksi. Cetakan plastik. Cetakan plastik umumnya dibuat dari baja dengan tingkatan presisi yang sangat tinggi. Hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada suhu tirus, drop angle, yang kedua ada posisi injektor pin, yang ketiga ada penyedotan material, yang keempat ada sistem pendinginan. Desain cetakan yang baik akan menghasilkan produk yang akurat dan mudah dikeluarkan dari mold. Sekarang kita masuk ke pengertian pengelasan. Pengelasan atau welding adalah proses penyambungan material dengan menggunakan panas, tekanan, atau variasi keduanya. Pengelasan menghasilkan sambungan komponen yang banyak digunakan pada konstruksi otomotif dan manufaktur. Kelebihan dan kekurangan pengelasan. Kelebihannya yaitu dapat yang pertama sambungan komponen permanen, yang kedua biar relatif ekonomis, yang ketiga dapat digunakan pada berbagai bentuk komponen, yang keempat peralatan dapat dipindahkan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan operator terampil, yang kedua resiko keselamatan tinggi, yang ketiga sulit dibongkar, yang keempat cacat pengelasan dapat terjadi. Jenis-jenis proses pengelasan. Yang pertama yaitu position welding, menggunakan panas hingga logam mencair seperti arc welding, resin welding, oxyfoil welding. Adapun yaitu solid state welding, tanpa mencairkan logam dasar. Yang pertama yaitu pitch stain molding, diffusion welding, dan ultrasonic welding. Kualitas dan cacat pengelasan. Kualitas sambungan dipengaruhi oleh teknik pengelasan dan kondisi material. Adapun cacat-cacat yang sering terjadi yaitu undercut, overlap, incomplete fashion, dan crack. Metode pemeriksaannya itu ada 4. Yang pertama ada visual inspection, ada ultrasonic testing, yang ketiga ada radioactive testing, yang keempat yaitu mechanical testing. Sekarang kita masuk ke proses perakitan mekanik. Perakitan mekanik adalah proses menyatukan 2 atau lebih komponen menggunakan pengencangan. Kategori utama yaitu yang pertama dapat dibongkar kembali, baut, mur, atau scrap. Yang kedua itu sifatnya permanen seperti rivet. Metode dipilih sesuai kebutuhan, kekuatan, dan kemudahan perawatannya. Adapun jenis pengencangan mekanik. Pengencang yang umum digunakan yaitu screw, bolt atau nut, laser, stud, rivet, eyelet, brace fit, snap fit, dan retaining ring. Setiap jenis memiliki fungsi yang berbeda dalam proses perakitan. Sekarang
sekarang kita masuk ke Design for Assembly atau DFA. Design for Assembly adalah metode perancangan agar produk lebih mudah dirakit. Prinsip DFA yaitu yang pertama mengurangi jumlah komponen, yang kedua mengurangi penggunaan pengincang, yang ketiga menggunakan komponen standar, yang keempat mempermudah orientasi pemasaran. Tujuannya adalah menurunkan biaya dan waktu produksi. Design for Automated Assembly, perakitan otomatis membutuhkan desain produk yang sederhana dan konsisten. Prinsip pertama menggunakan desain modular, yang kedua mengurangi arah perakitan, dan yang ketiga memperhatikan snap fit. Nah, sekarang kita udah sampai di bagian akhir nih. Yuk kita rangkum. Proses manufaktur itu mencakup 3 hal besar yang kita bahas. Pertama, material plastik bahan serbaguna yang dibentuk lewat berbagai metode seperti injection molding dan extrusion pengelasan. Proses penyambungan permanen yang butuh keahlian dan pemeriksaan kualitas yang ketat, perakitan mekanik. Proses menyatukan komponen dengan pengincang yang tepat didukung prinsip DFA untuk efisiensi. Ketiga, proses ini saling melengkapi dan punya peran penting dalam menghasilkan produk yang kuat, efisien, dan ekonomis. Pilih metode yang tepat, produk yang berkualitas. Oke, segitu dulu video kita hari ini tentang proses